Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan perayaan Kamis Putih dalam ibadah kita. Dan ibadah ini masih dilakukan di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, warga Jemaat GKT Cakraningrat, kita khususkan ibadah perayaan Kamis Putih ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama muliakan nama Tuhan dengan pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati ajaran tentang kasih yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita merespon ajaran tentang kasih ini dengan kita mengambil saat teduh. Kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan kita bersama-sama untuk mengakui dosa kita dan mohon pengampunan darinya. Mari kita menyatu di dalam doa. Ketika kami menghayati akan cinta kasih yang Tuhan telah teladankan dalam hidup kami, ketika kami menghayati ajaran-ajaran tentang kasih yang ada dalam Alkitab, dan kami melihat diri kami sendiri, tentu ada banyak hal yang kami lakukan tidak seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Oleh sebab itu, dalam doa kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat menyatakan cinta kasih Tuhan itu dengan baik. Dan biarlah melalui cinta kasih Tuhan yang boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami, maka kehidupan kami semakin dimampukan untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengaku dosa dan memohon pengampunan. Amin. Kita bersama-sama muliakan nama Tuhan dengan pujian. Kita nyanyikan dan kita hayati bersama dari Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menghayati akan kebenaran sabda Tuhan. Sebab itu kita bersama-sama menyatu di dalam doa, memohon pertolongan dari Tuhan agar hikmat Tuhan diberikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus Bapa pada ibadah di hari Kamis Putih ini. Kami anak-anak Tuhan masih bersekutu di rumah kami masing-masing. Ketika kami hendak menghayati akan kebenaran sabda Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, menyucikan hati kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, sehingga taburan kebenaran sabda-Mu akan menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami anak-anak-Mu untuk melakukan kehendak Tuhan dengan baik di dunia ini, sehingga kehidupan kami dapat kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dengan ketulusan hati bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, firman Tuhan yang akan kita hayati bersama terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-13. Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dipersilakan Bapak Ibu untuk membuka Alkitab masing-masing. Kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam ibadah perayaan Kamis Putih ini, kita diterangi dengan tema hidup yang menghamba kepada Tuhan. Hidup yang menghamba kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, dalam konteks gereja atau jemaat Tuhan, pertanyaan yang paling mendasar bagi kita adalah, siapakah yang disebut sebagai hamba? Apakah hamba Tuhan itu hanya terbatas pada pendeta? Apakah hamba Tuhan itu hanya terbatas kepada gembala sidang? Apakah gembala Tuhan itu adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen? Nah, sebelum kita membahas tentang ini, maka perlu saya sampaikan tentang ciri dari hamba Tuhan itu. Ciri hamba Tuhan yang pertama adalah
Hamba Tuhan adalah orang yang menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang berdaulat atas tubuh dan hidup. Sekali lagi, hamba Tuhan adalah orang yang menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang berdaulat atas tubuh dan hidupnya. Allah adalah Allah yang berdaulat atas ciptaan. Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Allah menguasai kehidupan dan kematian. Disitulah kemudian kehidupan kita anak-anak Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Sebab kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ciri dari hamba Tuhan adalah orang dengan sungguh-sungguh melakukan perintah dan kehendak Yesus dalam hidupnya. Ketika orang melakukan kehendak Yesus itu dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya, maka di sana ada ketaatan, maka di sana ada kesetiaan, maka di sana ada kejujuran, maka di sana ada kebenaran. Oleh sebab itu orang-orang yang percaya kepada Yesus menempatkan dirinya sebagai hamba Yesus adalah hamba-hamba kebenaran. Sebab mereka hidup di dalam kebenaran Yesus itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus, ciri dari hamba Tuhan adalah orang yang penuh dengan hormat, meletakkan iman dan pengharapannya hanya kepada Yesus. Ciri dari seorang hamba yang ketiga ini adalah meletakkan iman dan pengharapan hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Dia beriman kepada Yesus, dia meletakkan pengharapannya kepada Yesus. Segala sesuatu yang dilakukannya di dalam nama Yesus, orientasi kehidupan orang yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan diletakkan kepada Yesus. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mendahulukan dan memenuhi kewajiban kepada Yesus. Jadi tidak memenuhi dan mendahulukan hak. Sebab apa? Sebab hak itu diberikan kepada Yesus bagi kita semua. Jadi kita melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kewajiban kita yang terutama adalah mengasihi Yesus dan mengasihi sesama kita. Jikalau kita mengasihi Yesus, kita mengasihi sesama kita, maka tentu dengan melakukan kewajiban semacam itu Tuhan Yesus akan berkenan dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan, berkenan kepada kita setiap hamba-hamba Tuhan. Mengasihi Yesus tidak bisa dipisahkan dengan mengasihi sesama. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, dengan rendah hati melayani seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Jadi hamba Tuhan adalah orang yang menyediakan dirinya untuk melayani. Sehingga ciri pelayanan itu melekat dalam diri hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita telah memahami tentang ciri hamba Tuhan, maka dalam konteks bacaan kita di Yohanes 13, Yesus telah memberikan teladan kepada para muridnya terkait dengan eksistensi dari hamba Tuhan itu. Kendati pun Yesus disebut sebagai guru dan Tuhan oleh para muridnya,
itu tidak berarti bahwa gelar tersebut dimaknai sebagai kekuasaan duniawi untuk memerintah dan diberi penghormatan serta penghargaan duniawi. Tetapi Tuhan Yesus memaknai dengan makna yang baru, yaitu sebagai karakter yang rendah hati untuk melayani. Ketika karakter yang rendah hati untuk melayani ini menjadi ciri dari seorang hamba Tuhan, maka dalam konteks hubungan hamba Tuhan dengan diri seseorang, maka di situ akan ada yang disebut dengan hubungan saling melayani. Jika kita adalah hamba Tuhan, maka kita adalah pelayan sesama. Dengan kata lain, hamba Tuhan itu pasti melayani sesama. Jika tidak melayani sesama, maka itu pasti bukan hamba Tuhan. Sebab orientasi dari hamba Tuhan adalah melayani. Dan tentu melayani di sini kita pahami sebagai melayani dengan ketulusan, melayani dengan hati, melayani dengan sukacita. Terlebih semuanya itu diletakkan dalam kerangka kerendahan hati seperti Yesus melayani para murid-muridnya. Dalam perspektif itu kita memahami bahwa keteladanan Yesus sungguh luar biasa. Aneh dalam konteks Yahudi, jikalau orang disebut sebagai Tuhan dan Guru harus membasuh kaki murid-muridnya. Seorang guru melayani para murid dengan ketulusan hatinya. Dan disitulah Tuhan Yesus mau dalam konteks relasi para murid dengan yang lainnya dilakukan hal yang sama. Seperti Yesus melayani mereka. Itulah diri dari seorang hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hamba Tuhan itu penuh dengan kerendahan hati, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan, melayani sesama dengan penuh tanggung jawab. Dan dalam hal ini setiap pelayanan itu tidak membeda-bedakan orang. Dalam relasi kita di tengah-tengah masyarakat, pelayanan itu dinyatakan dengan cara tidak membeda-bedakan orang. Mereka yang baik dengan kita harus kita layani. Mereka yang tidak baik dengan kita juga harus kita layani. Pelayanan itu berlaku bagi keseluruhan demi tercipta kemanusiaan yang baik, tata kehidupan yang baik, karakter yang baik. Dan pada akhirnya kemudian kita dapat memberikan keteladanan kepada masyarakat dunia kita, bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani sesama dengan ketulusan hati. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang kemudian melakukan pelayanan dengan sesama kita tanpa memandang muka. Dalam konteks relasi kita hidup antar umat beragama sama. Dalam konteks kehidupan kita antar suku budaya sama. Kelas ekonomi sama. Kita menempatkan dalam kesederajatan itu dalam pelayanan. Maka setiap orang harus kita layani dengan baik.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jikalau hidup yang menghamba kepada Tuhan itu ada dalam pelayanan yang tulus, pelayanan yang sukacita, pelayanan yang benar dengan sesama, dengan meletakkan kesetaraan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Dan ketika itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar real, nyata dalam kehidupan kita, kita akan menjadi garam. Kita akan menjadi terang di dunia ini. Tanpa meletakkan posisi kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak akan pernah melayani dengan ketulusan. Kita tidak akan pernah melakukan pelayanan itu dengan rendah hati. Jikalau kita tidak menempatkan posisi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, apakah kita sudah menjadi hamba Tuhan? Dalam kehidupan kita berkeluarga, apakah kita sudah menjadi hamba Tuhan? Dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, apakah kita sudah menjadi hamba Tuhan? Dalam kehidupan kita sebagai gereja, apakah kita sudah menjadi hamba Tuhan? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita hayati bersama, kita akan meresponnya dengan pujian. Kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 158, baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan pujian. Kita menyatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam ibadah perayaan Kamis Putih. Kami diingatkan akan pentingnya hidup sebagai hamba Tuhan. Kami mau dalam hidup kami anak-anak Tuhan ini menghamba kepada Tuhan Yesus. Kami mau dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan ini memiliki karakter Yesus yang rendah hati. Karakter Yesus yang penuh kelembutan melayani para murid. Menjadi bagian dari spiritualitas kami, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya.
Oleh sebab itu kami memohon kiranya Roh Kudus memampukan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk menghamba kepadamu, tidak menghamba kepada yang lain. Sebab ketika kami menghamba kepadamu, kehidupan kami diarahkan kepada kebenaran, dan kami menghamba kepada kebenaran, kebenaran yang dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam doa kami mengingat akan saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon ya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa mujizat kiranya menjamah sakit penyakit mereka, sehingga mereka disembuhkan hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Kami memohon warga jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan, ada berbagai macam masalah yang harus dihadapi. Tuhan hadir membersamai mereka. Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk menghadapi setiap permasalahan dengan tetap mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan dimampukan untuk terus berpengharapan hanya di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan menyertai kehidupan warga jemaat Tuhan di GKJ Cakraningrat ini. Tuhan yang mencukupkan kehidupan warga jemaat, terlebih di situasi sulit oleh karena pandemi COVID-19. Mereka dimampukan untuk memiliki iman dan pengharapan yang teguh, bahwa di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada pembebasan. Dan dimampukan bagi setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk berjuang melawan ganasnya virus corona ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hikmat agar supaya virus corona ini cepat berlalu, bukan oleh karena kekuatan kuasa kami manusia, namun karya Tuhan yang terjadi. Kami juga memohon kiranya Tuhan berikan hikmat kekuatan kepada Presiden dengan seluruh jajarannya, Wali Kota Solo dengan seluruh jajarannya. Tuhan berkati sehingga mereka dapat memerangi bersama-sama dengan masyarakat virus corona ini dengan baik. Dan pada akhirnya badai virus corona ini segera berlalu. Dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan, sebagai bangsa negara, kami memohon kiranya Tuhan sendiri hadir, sehingga roh kebersamaan, roh persatuan dan kesatuan, saling menghargai, mencipta kerukunan, menebar kedamaian, itu menjadi bagian dari karakter bangsa ini terjadi di saat ini Tuhan. Sehingga bahasa kami bukanlah bahasa kekerasan, bahasa kami bukanlah bahasa penghinaan, bahasa kami bukanlah bahasa diskriminasi, tetapi kami menempatkan diri setara sebagai bangsa ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan sepenuhnya bangsa dan negara ini hanya di dalam kuasa-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu dengan damai sejahtera, dan kiranya kami dapat menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian. Mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 428, baitnya yang pertama. Sudah matang untuk tidur.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan dari hamba-Nya. Kasih rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan memampukan saudara untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, hamba-hamba Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Salam damai. Selamat merayakan Hari Kamis Putih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.